Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Jadi kali ini kita mau nge-review film dari tahun 2014 berjudul Kuburlah Mantanmu. Iya weh, kuburlah mantan kalian. Udahlah itu, mantan ya mantan aja ya kan? Gak usah dipikiri kali. Kalau emang apa, matikan mantanmu, biar gak pala kepikiran. Enggak, kok jadi bahas mantan? Oke, fokus. Maksud aku itu film Burning the X akan menceritakan tentang sepasang kekasih. Maksudku sepasang kekasih yang secara tidak sengaja mengucapkan sumpah untuk hidup bersama selamanya. Niatnya sih romantis, ternyata harapan mereka malah terkabul karena sebuah patung misterius yang mengabulkannya. Karena harapan itu, wanitanya yang sudah tewas hidup kembali dari kematiannya. Dia bangkit dari kuburnya dan menemui pacar tercintanya. Tapi malah kok jadi seram ya kan? Ya udah, daripada basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Max yang baru saja bangun tidur. Dan di sampingnya ini adalah pacar tercintanya bernama Evelyn. Kemudian Max keluar dari kamarnya dan menemui saudara tirinya bernama Travis. Jadi si Travis ini orangnya agak amburadul, nggak teratur lah hidupnya. Dia malah sering memanfaatkan tempat tinggalnya si Max ini untuk tidur bersama wanita-wanitanya. Karena hal itu, Evelyn sangat kesal dengan Travis. Lalu dia mengusir Travis dan para wanita itu. Max meminta Evelyn agar tetap bersabar ya, karena bagaimanapun Travis itu adalah saudara satu-satunya yang masih dia punya. Jadi karena rumah sudah kosong dan tinggal mereka berdua ya, mereka pun melanjutkan dengan adu kulit sebelum berangkat kerja. Setelah itu Evelyn pergi bekerja. Nah, si Evelyn ini bekerja di sebuah kantor sebagai penulis blog dan seorang aktivis pencinta lingkungan. Dan Max bekerja sebagai penjaga toko yang menjual peralatan dan aksesoris Halloween yang menyeramkan. Singkat cerita, Max mendapat paket kiriman untuk stok di toko itu. Dia menerima beberapa paket yang menyeramkan. Kan, menyeramkan sekali paketnya ya. Tapi ada satu paket yang agak misterius. Dia juga tidak merasa memesan paket itu. Lalu dia mencoba membuka paket itu dan ternyata isinya adalah sebuah patung jin merah yang menyeramkan. Nah, di situ juga dituliskan, buatlah permintaan, hasrat dan keinginan maka akan terkabul. Tapi Max menganggap itu tidak masuk akal dan memasukkannya kembali. Singkat cerita, Max menelpon Evelyn untuk datang ke tokonya dengan tujuan mencoba paket yang diterimanya tadi ya. Setelah mereka beradu kulit lagi, Evelyn melihat patung jin merah tadi dan bertanya apa itu. Namun Max mengatakan itu hanya patung biasa untuk stok di toko. Kemudian Max mengatakan sangat mencintai Evelyn dan tidak ingin meninggalkannya. Evelyn kemudian mengatakan hal yang sama, dia juga sangat mencintai Max. Lalu Evelyn berjanji akan bersama-sama selamanya dengan Max. Nah, di saat yang sama mata dari patung jin merah ini menyala. Dan sepertinya permintaan mereka telah dikabulkan. Namun belum terjadi ya sampai sini. Esokan paginya Evelyn dan Max pergi Sanmoki. Tahu kalian Sanmoki? Ya, Sanmoki itu Sunday morning jalan kaki. Di pagi itu mereka memutuskan untuk singgah dulu ke sebuah toko es krim. Di situ Max sangat ingin memakan es krim. Lalu Max bertanya-tanya soal es krim di situ. Nah, si penjaga toko yang cantik ini bernama Olivia, kebetulan sefrekuensi sama si Max. Mereka mengobrol dan membuat Evelyn jealous. Lalu Evelyn marah dan menghina Olivia. Dibilangnya gini, "Nggak usah kau ganggu-ganggu cowokku ya." Lalu Evelyn keluar dari situ. Max meminta maaf pada Olivia karena pacarnya yang sensitif. Lalu Max menjumpai Evelyn di depan dan bertanya apa yang terjadi. Nah, emang si Evelyn ini posesif ya, posesif parah lah pokoknya. Dia sangat overprotective saking cintanya pada Max. Jadi dia merajuk dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Evelyn menangis dan meminta maaf. Dia mengatakan sangat mencintai Max. Tapi Max juga sabar di sini ya. Dia maklum pada Evelyn karena Max juga menyayanginya. Keesokan paginya saat Max bekerja, Evelyn menelpon dirinya. Dia meminta Max untuk istirahat dan pulang ke rumah sebentar karena Evelyn ingin menunjukkan sesuatu padanya. Kemudian Max pun pulang dan ternyata Evelyn menunjukkan sebuah kejutan, yaitu rumah mereka sudah dicat ulang berwarna hijau. Nah, lebih ramah lingkungan lah. Ya karena memang si Evelyn pencinta lingkungan ya. Max kaget tapi tidak begitu masalah dengan hal itu. Tapi yang bikin Max sangat kesal, poster kesayangannya dicabut dan dilipat-lipat dalam laci. Tapi kekesalan Max malah dibalas dengan kemarahan Evelyn. Dia marah karena merasa usahanya tidak dihargai. Kemudian dia mengusir Max dari situ. Si Max jadi galau dan dia pergi ke kosannya si Travis. Nah, di sini dia curhat ke Travis bahwa dia sayang pada Evelyn, tapi dia sangat tertekan dengan sifat Evelyn.
Serasa semuanya sesuka hatinya aja. Lalu Travis menyarankan ke Max untuk memberanikan diri memutuskan Evelyn daripada Max semakin tersiksa lagi. Karena tahu sifat si Evelyn itu emosian, dia menyarankan ke Max untuk memutuskan hubungan mereka di tempat yang ramai di taman kota. Jadi kalau nanti dia emosi karena diputuskan, dia mikirlah kalau melakukan hal gila kan. Lalu Max setuju dengan sarannya Travis. Keesokan paginya Max menelpon Evelyn dan mengatakan agar menemuinya di taman kota sekarang. Dia ingin memberikan kejutan pada Evelyn katanya. Otomatis karena tahu akan diberikan kejutan, Evelyn langsung datang ke taman. Nah di sini nih, saat Evelyn akan menyeberang jalan, tiba-tiba Evelyn terpental ditabrak sebuah bus. Max melihatnya terdiam tanpa kata. Dia langsung nyamperin Evelyn yang sekarat. Dan sesaat sebelum mati, Evelyn mengatakan sangat mencintai Max untuk selamanya dan dia tewas di tempat. Setelah itu Evelyn dikebumikan dihadiri oleh Max dan Travis beserta pacar-pacarnya Travis. Lalu kehidupan Max setelah itu begitu suram. Dia sangat galau atas kematian pacar tercintanya. Dia menyalahkan dirinya karena dia juga lah Evelyn jadi mendapat musibah seperti itu. Tapi Travis akhirnya datang dan menenangkan Max. Dia menyuruhnya untuk segera move on dan melupakan segalanya. Karena memang itu bukan kesalahannya Max. Untuk membantu melupakan Evelyn, Max pun pergi ke bioskop sendirian. Setelah menonton secara tidak sengaja, dia bertemu Olivia, penjual es krim yang tadi. Nah di situ Olivia tampaknya terlihat mulai menyukai Max. Ditambah lagi dia tahu pacarnya Max udah meninggal. Lalu Olivia mulai dekat dengan Max di malam itu. Dan keduanya bertukar cerita satu sama lain. Kemudian Olivia punya ide untuk mengajak Max berjalan-jalan di kuburan kota. Dia mengatakan suka ke sana saat mencari ketenangan. Ditambah lagi banyak orang-orang terkenal dikebumikan di tempat ini. Nah saat mereka bermain-main di situ, tanpa mereka sadari bahwa Evelyn yang sudah dikubur tadi bangkit dari kuburnya. Mereka berdua yang sudah selesai ngedate malam ini kemudian pulang. Olivia pamit ke Max dan mengatakan berterima kasih atas malam itu. Padahal dalam hati mereka berdua sebenarnya pengen ke tingkat yang selanjutnya ya. Tapi masih gengsi lah. Kemudian Olivia pulang. Dan tak berapa lama kemudian sebuah ketukan pintu berasal dari luar. Max mengira Olivia kembali lagi. Dan saat akan membuka pintu, tiba-tiba itu adalah Evelyn. Max masih kurang yakin dan mengira itu hanya khayalannya. Tapi ketukan pintu itu semakin jelas bahwa itu Evelyn. Dia membuka lagi dan alangkah kagetnya, ya itu benaran Evelyn yang bangkit dari kematian. Si Evelyn malah biasa aja dan langsung mengajak Max untuk beradu kulit. Max masih seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lalu Evelyn juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi menurutnya takdir bahwa mereka akan selalu bersama telah terjadi. Max berusaha menghindari dengan cara yang lembut. Dia menyuruh Evelyn mandi dulu. Nah di saat Evelyn mandi, si Olivia malah balik lagi. Kayaknya Olivia juga pengen beradu kulit ya dengan Max. Karena tadi cukup gantung mereka. Tapi Max mencoba menghindar dengan spekulasi mungkin mereka harus menunggu dulu. Biar tujuannya lebih penasaran aja. Padahal karena si Max takut ketahuan bahwa di dalam kamar mandi ada zombinya Evelyn. Olivia pun menerima alasan itu lalu pulang. Setelah itu Evelyn selesai mandi dan langsung mau ngegas aja. Saat akan berciuman, sialnya dia malah memuntahkan cairan menjijikkan ke mukanya si Max. Dan hal itu membuat si Maxnya pingsan. Keesokan paginya Max terbangun dan berharap tadi malam adalah mimpi buruk. Tapi ternyata itu bukan mimpi bos. Ya memang kenyataan. Nah karena si Evelyn semalam gak jadi, dia memaksa pagi ini untuk beradu kulit lagi. Tapi Max masih ketakutan dan dia membuat alasan akan segera pergi ke toko untuk bekerja. Singkat cerita, Max pun sampai ke toko dan langsung mencari patung jin merah yang tadi. Saat mau diambil di atas lemari, malah patungnya terjatuh dan pecah. Lalu Max mencoba mencari di buku tentang bagaimana cara menyingkirkan zombie atau mayat hidup. Ada aja buku kayak gini ya. Max mencatat ramuannya dan mencoba membuatnya di rumah. Lalu saat Evelyn datang, Max langsung menyemprotkan ramuan itu ke mukanya. Tidak ada efek apapun ke Evelyn, cuman bola matanya aja yang berputar kayak gini. Kemudian Evelyn mengatakan dia punya ide. Dia yakin jika Max juga mati, maka mereka akan bisa hidup bersama selamanya. Jadi pasangan mayat hidup lah. Max tidak bisa menolak karena dia takut. Tapi dia mencoba mengalihkan. Dia mengajak Evelyn ke bar malam itu untuk berpesta dulu. Ya lumayanlah berpesta sebelum dia mati nantinya. Evelyn menyetujui hal itu. Mereka kemudian pergi ke sebuah klub malam yang kebetulan temanya malam itu ya horor. Ya jadi Evelyn tidak terlihat mencolok di situ. Kemudian Max punya ide untuk membuat Evelyn mabuk berat. Dia meminta minuman paling keras ke bartender di situ.
Si Evelyn meminumnya malah slow aja, bahkan membuat si bartender kebingungan. Tapi akhirnya Evelyn mulai mabuk saking banyaknya yang dia minum. Dan di luar bar membuat dirinya muntah-muntah dan jackpot. Di saat yang sama Olivia lewat di situ. Max langsung menutupi Evelyn di balik tong sampah yang ada di situ. Berpura-pura tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian Olivia di situ menyuruh Max menelponnya jika ada waktu. Lalu dia pergi bersama teman-temannya. Singkat cerita, Evelyn pun dibawa pulang dalam keadaan mabuk keras. Tak berapa lama kemudian Travis datang ke situ bersama wanita BO-nya. Travis sangat kaget melihat mayat Evelyn ada di rumah. Lalu Max menjelaskan bahwa Evelyn hidup kembali. Travis kaget saat melihat Evelyn betul-betul hidup dan berbicara. Iyalah, siapa yang gak kaget coba nengok kayak gitu. Travis pun kemudian ketakutan dan berlari keluar. Max menenangkan Evelyn dan menyuruhnya minum lagi sembari dia menjumpai Travis di luar. Travis mengatakan agar segera menyingkirkan zombie Evelyn itu. Ya, karena memang sangat gak masuk akal. Tapi si Max memang gak berani yang mutusin si Evelyn, jadi dia gak mau melakukan itu. Ya akhirnya Travis gak peduli dan pergi. Di dalam Evelyn terlihat juga sudah teler dan mabuk berat. Keesokan paginya Evelyn membuatkan sarapan ke Max sementara Evelyn tidak masak apapun untuk dirinya. Karena sama sekali dia tidak merasakan lapar. Nah di sini Max mencoba memberanikan diri dengan ngomong ke Evelyn. Dia mengatakan ingin putus dengan alasan bahwa Max tidak pantas dengan dirinya. Ya tentu tidak semudah itu. Evelyn menolaknya dan mengatakan Max lah lelaki yang paling tepat untuk Evelyn. Dia sangat mencintai Max. Ya akhirnya mereka tidak jadi putus. Singkat cerita Max kembali bekerja. Tak berapa lama kemudian Olivia datang ke situ. Dia membawakan makan siang dan mengajak Max untuk makan bersamanya. Mereka kemudian mengobrol dan tak berapa lama kemudian si Evelyn malah menelponnya. Di situ Evelyn menanyakan jam berapa Max akan pulang. Nah Olivia mulai curiga bahwa Max sepertinya sudah punya pacar baru. Ditambah lagi Evelyn memaksa Max untuk mengatakan love you too sebelum menutup telepon. Olivia di sini merasa sedih mendengarnya. Tapi Max menjelaskan dia juga menyukai Olivia, dia hanya perlu waktu untuk ini semua. Lalu Olivia menawarkan ke Max untuk nonton bareng bersamanya di malam Halloween nanti. Dia berharap Max datang untuk menemuinya. Kemudian Olivia pergi dari situ. Setelah itu Max kembali datang ke kosannya Travis. Dia bertanya ke Travis apa yang harus dia lakukan pada zombie Evelyn yang di rumahnya. Lalu Travis menyarankan untuk membunuh Evelyn saja. Toh Evelyn yang di rumah itu kan zombie. Ini nggak ada masalah lah untuk membunuhnya. Tapi Max di sini agak ragu, apalagi dia tidak pernah membunuh sama sekali. Kemudian Travis meyakinkan dirinya dan memberikan sebuah pedang untuk memotong kepala Evelyn di rumah. Lalu Max pulang dan mulai menyiapkan plastik untuk alas. Ya jaga-jaga jika nanti darahnya berceceran. Kemudian Max berpura-pura bahwa dia ingin mengecat ulang dinding mereka, jadi memasang plastik-plastik itu di lantai. Di sini Evelyn tidak curiga sama sekali ya, dia hanya melanjutkan yoganya. Malah yoganya mayat hidup emang beda ya. Lalu di saat Evelyn lengah, Max bersiap memenggal kepalanya. Tapi hal itu tidak dia lakukan. Dia kembali menemui Travis lagi dan mengembalikan pedang itu. Dia mengakui tidak mampu melakukan hal itu. Nah jadi si Travis sebagai saudara tiri kesayangannya memilih untuk melakukannya untuk si Max. Setelah itu Max izin pergi bekerja pada Evelyn. Dan sebelum pergi dia mendapat sebuah kecupan yang menjijikkan ya. Nah di saat si Max pergi, disitulah Travis akan masuk ke dalam untuk menghabisi Evelyn. Dia masuk ke dalam dan berpura-pura ingin mengambil sebuah DVD yang dipinjam oleh Max. Sebenarnya Evelyn sudah menolak, tapi Travis memaksa karena emang si Travis ini jugul ya. Dia berpura-pura mencoba dulu kasetnya. Ternyata film yang diputar adalah film psikopat yang berdarah-darah. Evelyn secara tidak sengaja ikut menonton film itu. Dan tak disangka hasrat zombinya muncul. Evelyn tanpa basa-basa langsung memakan otak si Travis di situ. Dan Travis pun tewas malam itu. Di sisi lain ternyata Max yang bilang pergi bekerja malah dia sebenarnya ngedate bareng Olivia. Dan dia malah beradu kulit dengan Olivia malam itu. Dan dia nggak tahu si Travis di rumah udah jadi makanan. Keesokan paginya dia terbangun dan teringat tentang Travis saudaranya. Kemudian dia pamit pulang dulu ke Olivia. Sesampainya di rumah alangkah kagetnya Max saat melihat saudaranya Travis sudah tewas. Lalu Evelyn menuntut janjinya Max untuk mau mati dan hidup bersama selamanya. Karena sudah terlalu lama dia menunda-nunda ya. Lalu si Max punya ide. Dia menyuruh Evelyn untuk menyiapkan air hangat dulu agar dia bisa mandi. Nah saat Evelyn di dalam kamar mandi, Max langsung mencoba menelpon polisi. Tapi dia dianggap gila karena laporannya tentang mayat hidup yang menyerang rumahnya. Karena tidak puas, Max langsung mengganjal pintu kamar mandi dan berlari ke kantor polisi. Tapi sialnya HP-nya Max malah ketinggalan.
Evelyn kemudian mendobrak pintu itu dan mencari Max yang sudah tidak ada. Dia melihat chat dari Olivia di HP-nya Max. Di situ Evelyn sangat marah besar. Di sisi lain, Max sudah sampai ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tadi. Tapi lagi-lagi polisi itu masih menganggap si Max ini gila. Di saat yang sama, dari radio si polisi, Max mendengar ada sebuah penyerangan di toko es krim. Max yang mendengar itu sadar bahwa itu sepertinya toko Olivia. Dan benar saja si Evelyn sudah datang menyerang Olivia. Max kemudian berlari ke toko es krim itu. Tapi di situ sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu dia mencoba mengecek ke rumahnya dan benar saja dia melihat Olivia sudah disandra oleh zombie Evelyn. Akhirnya Max tidak bisa mengelak lagi. Dia jujur ke Olivia bahwa wanita ini adalah mantan yang sudah mati dan hidup lagi. Lalu Max dengan berani kali ini mengatakan benar-benar ingin berpisah dari Evelyn dan dia tidak tahan lagi. Ditambah lagi dia sudah membunuh Travis saudaranya. Tapi Evelyn mulai mengganas, dia malah akan membunuh mereka berdua sekarang. Max berusaha bertahan namun Evelyn sangat kuat. Dan di saat tersudutkan, Olivia yang tadi berhasil lepas melemparkan kaca. Kemudian Max langsung menusuk Evelyn di situ. Mereka pun tenang melihat Evelyn sudah tewas. Tapi ternyata tidak. Evelyn masih hidup dan menyerang Max lagi. Dan sekarang mereka berdua tersudutkan dan akan dibunuh oleh zombie Evelyn. Tapi tiba-tiba Travis kembali hidup dan menusuk Evelyn. Dan kali ini tusukannya tepat di jantung Evelyn dan dia benar-benar mati. Travis sangat senang bisa menyelamatkan saudaranya. Setelah itu, sesuai judulnya, kubur mantanmu, Evelyn kembali dikuburkan lagi oleh Max. Lalu di akhir film diperlihatkan Max sekarang sudah membuka tokonya sendiri di samping toko es krimnya Olivia. Nah, di situ Max melamar Olivia. Olivia menerima lamaran itu dan mereka bahagia. Lalu Travis yang sekarang menjadi mayat hidup dijadikan maskot untuk toko mereka. Film pun selesai. Oke, sekian dulu cerita dari Kuburlah Mantanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.